Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 19. Ayat renungan kita hari ini 6 Juni 2024 diambil dari Yesaya 38 ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan Amang Inang atau saudara sekalian jika suatu saat ada diagnosa dari seorang dokter yang mengatakan bahwa umur kita tidak panjang lagi? Ya, mungkin perasaan kita akan menjadi galau, takut, ataupun khawatir, bukan? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita baca pada hari ini dalam perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Di perikop ini Nabi Yesaya, hamba Allah, memberitahukan kepada Raja Hizkia yang tengah sakit bahwa Tuhan akan mengambil nyawanya. Seketika itu Hizkia pun menangis dengan sangat. Lalu Hizkia berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan perpanjangan hidup selama 15 tahun kepada Raja Hizkia. Selanjutnya ketika Raja Hizkia mendapatkan berita yang baik ini, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Dia menuliskan kesaksiannya, dia menuliskan sukacitanya, dia menuliskan sebuah karangan yang mengungkapkan bahwa dia dalam keadaan yang sakit keras dan hendak mati, tapi ketika dia memohon kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan permohonannya. Dan di ayat 19 ini, akhir dari karangannya, dia menyatakan bahwa hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur. Dalam artian ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan, ketika masih ada nyawa, maka itulah saat-saat manusia mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita harus menyadari bahwa setiap hari selama kita masih hidup adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, hidup yang kita jalani bukan hanya sekedar ada saja atau sekedar hidup saja, tetapi hidup yang menjalankan semuanya, menjalankan segala sesuatunya untuk mengucap syukur, untuk memuliakan Tuhan. Mengucap syukur tidak hanya tentang berkata-kata saja, tetapi hidup yang mengucap syukur itu dapat terlihat di dalam sikap kita, perilaku kita, jalan pikiran kita. Ketika kita benar-benar menyadari betapa besar kasih dan anugerah Tuhan, hidup kita akan dipenuhi dengan rasa syukur, dengan ungkapan hati terima kasih yang sangat tulus dari dalam hati kita. Ucapan syukur ini dapat terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita berinteraksi kepada Tuhan ataupun juga terhadap sesama, ataupun ketika kita menghadapi pergumulan. Kita tidak akan mudah untuk mengeluh, bahkan kita tidak akan terpikirkan untuk mengucapkan kata-kata keluhan, karena hidup kita penuh dengan ungkapan syukur.
Melalui ayat ini pun kita diperdengarkan bahwa Tuhan menjadikan kita seperti anaknya. Tuhan juga menjaga kita, Tuhan melindungi kita, dan memberikan kita kenyamanan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan juga seperti Bapa yang memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu juga kita dapat melihat sikap dari Nabi Yesaya yang juga mengingatkan Raja Hizkia untuk terus-menerus bersikap dan setia dan taat kepada Tuhan. Itulah yang diimani atau yang diyakini oleh Raja Hizkia. Sehingga dia berkata, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Sini digambarkan bahwa Nabi Yesaya sebagai bapa yang memberitahukan kesetiaan Allah kepada dirinya, yang dia menempatkan diri sebagai anak yang dirangkul oleh Yesaya. Demikian pula jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus juga mendengarkan suara-suara atau nasihat-nasihat dari orang yang bijaksana, dari orang yang lebih dewasa daripada kita. Itu adalah jalan Tuhan untuk memberitahukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Baiklah kita juga ketika kita diperdengarkan firman Tuhan, marilah kita imani itulah jalan untuk mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama masih kita melakukan segala sesuatunya, kita memiliki kekuatan, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepadanya. Karena ya, hanya selagi kita hidup, kita dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Selamat mengucap syukur, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk kesehatan, untuk sukacita yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mensyukurinya dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan melalui perkataan kami. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan melalui sikap dan perbuatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk Kau pimpin, untuk Kau pelihara. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya seperti Raja Hizkia yang Kau sembuhkan, kiranya Tuhan juga mendengarkan permohonan demi permohonan yang diungkapkan, yang dipanjatkan oleh jemaat Tuhan yang merindukan kesembuhan. Jadilah kesembuhan itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul dalam pergumulan mereka masing-masing, kiranya juga Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Bergumul untuk pasangan hidup mereka, bergumul untuk kehadiran anak-anak mereka, anak-anak di keluarga yang belum memiliki keturunan. Tuhan juga menambahkan Tuhan keturunan di tengah-tengah keluarga yang juga telah merindukan keturunan lagi. Kiranya juga Tuhan menjawab permohonan dari jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dunia usaha atau pekerjaan mereka. Ataupun ya Tuhan yang sedang bergumul di dunia pendidikan. Tuhan juga ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan Yesus, kami sungguh Tuhan menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan juga berikan kepada kami rezeki dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanyalah nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.